Pemirsa, viral Garuda Biru membahana di jagat maya. Semesta kekuatan pemuda tuh mengkritisi revisi Undang-Undang Pilkada. Benarkah tanda Garuda Biru punya kekuatan tersendiri untuk menggerakkan massa? Bersama saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Pemirsa, unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Bangkalan, Jawa Timur berlangsung ricuh. Massa menjebol pagar DPRD Bangkalan dan menerobos barikade polisi. Ratusan aktivis mahasiswa serta sejumlah elemen pemuda berusaha mendorong dan membuka pintu gerbang gedung DPRD Bangkalan. Selain aksi saling dorong, sejumlah orang sempat menjadi korban pemukulan masing-masing pihak. Kericuhan ini terjadi karena massa memaksa masuk ke halaman kantor DPRD Bangkalan. Unjuk rasa ini sebagai wujud penolakan mereka terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Massa juga menilai carut-marut hukum dan kondisi bangsa ini juga dianggap sebagai bentuk campur tangan kekuasaan. Teman-teman sekalian, kondisi yang merambat kedaulatan itu dengan tindakan kesenambungan. Selamat datang negara kekuasaan, selamat tinggal negara hukum. Karena segelintir elit telah menunjukkan arogansinya, merebut kedaulatan rakyat dengan mencoba memberangus kedaulatan itu dengan cara-cara yang sangat inkonstitusional. Mereka meminta semua pihak menghormati dan menjalani keputusan Mahkamah Konstitusi, termasuk pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Masyarakat berunjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat pilkada. Massa tetap mengawal putusan MK meski revisi Undang-Undang Pilkada telah dibatalkan. Ribuan mahasiswa dari berbagai BEM Universitas Masyarakat dan buruh seluruh Jawa Timur gelar aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Unjuk rasa digelar di depan kantor DPRD Jawa Timur dengan membawa puluhan poster bertuliskan tuntutan hancurnya demokrasi di Indonesia. Meskipun sudah ada pernyataan dari DPR RI tentang pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada, namun mahasiswa tetap melakukan aksi dan akan mengawal sampai tanggal 27 Agustus nanti. Massa khawatir DPR akan melakukan manuver secara diam-diam dan mengesahkan RUU Pilkada tersebut. Pertama, kita harus paham dan sadar bahwasannya meskipun itu ada pemberitaan, tapi kita juga sama-sama melihat itu hanyalah sebuah statement. Jadi ketika memang itu belum ada rilis resmi atau rapat resmi dari DPR, itu otomatis bisa jadi banyak kemungkinan, termasuk manuver-manuver politik. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya biasanya kebijakan yang sifatnya kontroversial itu diputuskan di tengah malam. Nah, sampai di tanggal 27 itu nanti kita masih akan terus mengawal. Apalagi PKPU itu belum disesuaikan di putusan MK, maka masih bisa berpotensi hal-hal yang tidak diinginkan. Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat akan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi hingga proses pilkada berakhir. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan KPU RI Jakarta hari ini. Massa mendesak KPU RI segera mengeluarkan peraturan KPU sesuai keputusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Pemirsa, ratusan pengunjuk rasa memadati halaman depan gedung KPU RI di Jakarta Pusat pada siang hari tadi. Pengunjuk rasa terdiri dari gabungan mahasiswa, pelajar, dan kelompok buruh. Mereka mendesak agar KPU RI mengeluarkan peraturan KPU sesuai keputusan MK nomor 60 soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Selain itu, massa juga mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK nomor 60 tersebut. Demo di depan KPU ini, pemirsa, merupakan lanjutan dari aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis kemarin untuk mengawal keputusan MK hingga pendaftaran Pilkada 2024 tanggal 27 mendatang. Aku salah satu tim advokasi untuk demokrasi kemarin membatasi seluruh akses
hukum yang ada ini kawan-kawan. Kita sadari. Pemirsa, jenguk pendemo Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Dasko meminta polisi membebaskan peserta aksi unjuk rasa di depan gedung DPR yang berlangsung kemarin. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendatangi Polda Metro Jaya pada hari ini, pemirsa, untuk melihat kondisi pendemo yang diamankan setelah aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang berlangsung kemarin. Pihaknya juga akan mendata masa aksi yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Ada 50 orang masa aksi yang diamankan di Polda Metro Jaya, di mana Dasko meminta pihak kepolisian membebaskan masa aksi yang tidak melakukan tindak pidana berat. DPR menjamin kebebasan mereka. Ingin menjenguk adik-adik yang kemarin ikut aksi dan kemudian diamankan oleh teman-teman dari kepolisian. Dan kami tadi barusan berkoordinasi, diberikan informasi mengenai adik-adik yang diamankan di sini. Dan pada hari ini sekaligus kami ingin meminta kepada pihak kepolisian agar adik-adik yang ditahan dapat segera dikembalikan ke rumahnya sepanjang tidak ada pelanggaran tindak pidana yang berat. Demikian. Dan kami akan menjamin sebagai penjamin untuk mereka dikeluarkan. Terima kasih. Dan kami juga berterima kasih kepada pihak kepolisian yang kemarin telah sama-sama menjaga aksi dengan sangat baik di gedung DPR. Demikian. Ada berapa jumlah yang diamankan Bapak? Kalau di sini ada sekitar 50 dan kita akan jenguk sebentar lagi. Demikian. Yang diamanin yang bakalan dikoordinasi cuma yang di Polda Metro doang atau di seluruh wilayah Polda Metro? Kita akan cek di seluruh wilayah Polda Metro dengan catatan yang bukan membakar mobil dengan tindak pidana berat. Pelaku tindak pidana berat seperti kemarin saya katanya diinfokan ada pembakaran mobil dan lain-lain. Demikian. Pemirsa, puluhan orang tua mendatangi Polres Jakarta Barat untuk mengetahui nasib anaknya yang diamankan usai mengikuti aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR RI. 52 orang peserta aksi sempat diamankan di ruang Satreskrim Polres Jakarta Barat. Puluhan orang tua mendatangi Polres Jakarta Barat untuk mengetahui nasib anaknya yang diamankan usai mengikuti aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR RI. Para orang tua ini datang karena belum mendapat kabar putranya usai melakukan aksi tersebut. Anak-anak yang diamankan akan didata terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Anggota DPR RI Adiana Pitupulu turut datang menemui puluhan orang yang diamankan polisi dan orang tuanya. Kondisi peserta aksi dipastikan dalam kondisi baik dan tidak ada penyiksaan dari polisi. Untuk memastikan tidak ada kekerasan, tidak ada penganiayaan dalam setiap tahap pemeriksaan dan wajib didampingi oleh kuasa hukum. Itu loh. Bang, tadi gimana penghasil diskusi sama pihak polisian sendiri, Bang, untuk anak-anak? Iya, gue tanya satu persatu, kalian dipukulin nggak di sini? Apa ada yang dianiaya di sini? Nggak ada. Oke, dikasih makan nggak? Dikasih makan. Semua diurus dengan baik. Apa menurut saya untuk Polres Jakarta Barat kita harus kasih apresiasi juga karena mereka memberikan nasi padang tadi saya lihat. 52 orang peserta aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada sempat diamankan di ruang Satreskrim Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, mendengar putranya ikut aksi unjuk rasa dan mengalami patah hidung, penyanyi Mochicha Muchtar mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Kedatangannya untuk menjemput putranya yang sempat diamankan pasca demo di depan gedung DPR kemarin. Penyanyi Mochicha Muchtar mendatangi Polda Metro Jaya hari ini mendatangi putranya bernama Muhammad Iqbal Ramadan yang merupakan asisten Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Putranya ditangkap usai ikut aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR RI kemarin. Mochicha masih belum tahu kabar lengkap anaknya, tapi mendengar hidung putranya patah dan harus segera dibawa ke rumah sakit.
Ya, saya Macica Mokhtar, lagi mau jemput anak saya, Muhammad Iqbal Ramadan. Katanya ditahan di sini di Polda Metro, di Reskrimum. Jadi hari ini saya hadir untuk menjemput anak saya, kemudian saya mau bawa ke rumah sakit. Gitu. Informasi yang diterima kondisi anak ini seperti apa? Hidungnya patah, jadi harus saya bawa berobat. Mau visum dulu. Apakah akan melaporkan itu? Jika ada yang apakah akan menindaklanjuti ke proses hukum? Saya belum tahu ini. Saya kan baru mau ketemu anak saya, belum tahu seperti apa. Saya belum tahu keadaannya anak saya bagaimana. Tapi yang pasti mau lihat dulu kondisinya, baru saya ambil tindakan apa yang seharusnya saya lakukan gitu. Awalnya dapat informasinya dari mana, Bu? Dari teman-temannya, dari tantenya. Tantenya itu dapat kabar dari teman-temannya Iqbal. Jadi dia nelpon saya ngasih tahu kalau Iqbal ditangkap kemarin sore ya. Iqbal ditangkap kemarin sore, kemudian ada patah tulang hidung. Seperti itu. Tapi sebelumnya tahu Bu kalau Iqbal ini akan ikut demo, Ibu sendiri tahu? Tahu. Ya, anak saya kan memang aktivis. Dia tahun berapa itu jadi ketua BEM di Al-Azhar memang. Anak saya dari mulai kuliah memang sudah jadi aktivis. Terus dia udah selesai S1. Ketika dia kuliah S1 di Al-Azhar, dia jadi ketua BEM, tamat. Sekarang dia lanjut S2. Dia udah tinggal 1 semester lagi selesai S2-nya. Doain ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Pemirsa, DPR RI batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Artinya Pilkada 2024 akan mengikuti keputusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada digelar serentak di tanah air Kamis kemarin. Di Jakarta, aksi berpusat di depan DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Ribuan orang dari berbagai unsur seperti mahasiswa, buruh, hingga aktivis mengikuti unjuk rasa yang mulai digelar pagi hingga malam hari. Sejumlah komika Indonesia juga turun ke jalan dan berorasi di depan ribuan pengunjuk rasa. Selain komika, aktor Reza Rahardian juga ikut dalam aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR. Pemeran Habibie tersebut juga sempat berorasi. Unjuk rasa juga sempat diwarnai kericuhan di bagian depan dan belakang gedung DPR. Massa yang kesal merobohkan gerbang dan sebagian diantaranya berhasil masuk ke kawasan gedung DPR. Polisi pun memukul mundur massa yang sempat ricuh dan memaksa masuk ke halaman kompleks parlemen. Polisi juga menembakkan gas air mata dan water cannon lantaran telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat di muka umum. Di tengah aksi massa yang masih berlangsung di luar gedung, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengumumkan bahwa DPR batal mengesahkan RUU Pilkada. Artinya, Pilkada 2024 akan mengikuti keputusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Pagi ini, proses perbaikan pagar, tanaman, dan tembok di gedung DPR yang sempat dirusak pengunjuk rasa mulai diperbaiki. Sementara arus lalu lintas di depan gedung DPR yang kemarin sempat diblokade massa kini terpantau normal. Komisi Pemilihan Umum memastikan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. KPU dan Komisi 2 DPR RI akan membahas peraturan KPU tentang pencalonan Pilkada serentak 2024 pada hari Senin mendatang. KPU sudah menyerahkan rancangan peraturan KPU atau PKPU tentang pencalonan Pilkada serentak ke Komisi 2 DPR RI. KPU memastikan PKPU akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah.
KPU dan Komisi 2 akan membahas dan memutuskan PKPU pada hari Senin mendatang. Ketua KPU menegaskan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam mengakomodasi putusan MK ke dalam PKPU. Langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 yang substansinya pengumuman tersebut memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu, tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Berarti hari Senin itu jam berapa? Jam 10. Jam 10 kita udah jadwalkan sejak lama sebetulnya, udah seminggu yang lalu ya kita jadwalkan hari Senin jam 10 RDP konsultasi yang dimohonkan oleh KPU dan Bawaslu pada DPR dan pemerintah. Intinya adalah bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir ya. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang ya. Mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang. Pemirsa, sejak menjabat sebagai presiden, Joko Widodo telah beberapa kali berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi, mulai dari sengketa hasil Pilpres pada 2014 dan 2019 hingga yang terbaru terkait pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Berikut tanggapan Presiden Joko Widodo terhadap sejumlah putusan MK. MK telah memutuskan menolak semua gugatan yang diajukan dari kubu Pak Prabowo Hatta, dan itu adalah proses hukum tertinggi dan proses final dari Pilpres 2014 ini. Putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan sudah seharusnya kita semuanya menghormati dan laksanakan bersama-sama. Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita. Pemerintah menunggu proses yang ada di DPR terkait revisi Undang-Undang Pilkada pasca pengesahannya dibatalkan. Sementara Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, menilai wacana Perpu Undang-Undang Pilkada adalah hal yang didramatisir. Kalau pemerintah sifatnya kan sekali lagi ini masih di ranah DPR.
dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah, dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya, maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Itu yang jadi harapan kita semua kan. Ada ketakutan manuver dari pemerintah ini menggunakan perpu nih Pak? Dari seperti apa tanggapannya Pak? Ya. Ada ketakutan manuver perpu? Ini kan terlalu didramatisir aja. Jadi sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut. Ini baru kali ini saya dengar dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana. Ada respon dari Presiden Pak soal aksi kemarin? Apakah memang ditolaknya? Pasti Presiden memberi respon lewat juru bicara ya. Tapi kalau terkait dengan yang lain saya belum mendengar itu diwakili oleh juru bicara. Ya. Kesepakatan Panja Balik DPR RI soal revisi Undang-Undang Pilkada memicu reaksi di masyarakat. Media sosial diramaikan dengan postingan bertuliskan peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK, yakni sebuah gerakan untuk sama-sama mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 60 tahun 2024 soal syarat pencalonan calon kepala daerah. Putusan yang terbit menyatakan syarat ambang batas pencalonan Cakada sebesar 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu tidak berlaku. MK memutuskan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada tersebut inkonstitusional bersyarat. MK menetapkan syarat pencalonan Cakada untuk pemilihan gubernur serta bupati atau wali kota bagi partai politik atau gabungan partai politik pengusung cukup dengan memperoleh 6,5% sampai 10% pada pemilu sebelumnya. Badan Legislatif DPR RI langsung mengadakan agenda pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah putusan tersebut keluar. Revisi Undang-Undang Pilkada yang dibuat DPR ini berpotensi menganulir putusan MK nomor 60 tahun 2024 dengan mengembalikan syarat pencalonan Cakada kepada aturan lama. DPR berdalih revisi Undang-Undang Pilkada sudah dibahas jauh-jauh hari dan akan menyesuaikan hasil putusan MK terbaru. Nyatanya, balik DPR RI malah mengutak-atik hasil putusan MK nomor 60 tahun 2024 dalam rapat panja revisi Undang-Undang Pilkada di DPR. Setelah DPR dan pemerintah menganulir putusan MK serta berencana mengegolkan revisi Undang-Undang Pilkada, protes dari masyarakat sipil meletus di Jakarta dan sejumlah daerah. Elemen masyarakat sipil seperti buruh, mahasiswa, aktivis, budayawan, hingga akademisi melangsungkan aksi unjuk rasa dengan menolak revisi Undang-Undang Pilkada dan mengawal putusan MK. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan lembaganya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi bila revisi Undang-Undang Pilkada tidak disahkan sebelum 27 Agustus 2024. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan penundaan sidang paripurna untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada bukti DPR mengikuti aturan yang berlaku. Sidang paripurna ditunda lantaran jumlah anggota DPR yang hadir tidak mencapai quorum. MK dalam putusannya mengubah syarat pencalonan kepala daerah dari 20% menjadi persentase berbasis jumlah daftar pemilih tetap di Pilkada 2024. Sementara Komisi Pemilihan Umum khawatir akan dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika langsung menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah tanpa konsultasi dengan DPR. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan meski putusan MK bersifat final dan mengikat, KPU tetap harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi 2 DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, begitu berdebarnya kita menunggu hasil pengesahan PKPU Pilkada yang kemarin sudah diperjuangkan dalam aksi unjuk rasa. Akankah PKPU Pilkada akan sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai putusan MK? Apakah gerakan massa akan terus menyala dalam mengawal demokrasi? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Ferel Uzil serta aktivis 98 Immanuel Ebenezer. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Noel dan Bro Ferel. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di dialog kita pada malam hari ini. Saya ke Bang Noel. Ya. Tapi sebelumnya Bang Noel dan juga Bro Ferel, kita akan dengar terlebih dahulu keterangan dari Kapolres mengenai penangkapan. Baik, kami ralat lagi. Kita kembali lanjutkan dialognya. Bang Noel, begini, tentu kita tidak menyepelekan suara mahasiswa ya. Karena mahasiswa ada untuk mengawal demokrasi supaya berjalan dengan semestinya. Apa yang dilakukan dalam pergerakan mahasiswa kemarin, apakah ini juga adalah bentuk pengawalan demokrasi, Bang Noel? Ya, sekali lagi saya menghormati rasa hormat saya kepada kawan-kawan yang demonstrasi kemarin ya, karena itu hak kritis mereka. Dan kedua yang paling penting adalah pesannya, kekuasaan jangan sampai ugal-ugalan. Artinya masih ada harapan ketika mahasiswa turun ke jalan. Kapasitas saya adalah sebagai aktivis 98 dan juga loyalisnya Pak Jokowi. Begitu juga Pak Prabowo. Saya berdiri dua pimpinan nih, antara Presiden Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi sekali lagi, sikap kawan-kawan yang kritis, melakukan demonstrasi ke jalan, itu adalah sikap yang luar biasa yang harus dihormatin dan dijaga. Karena kalau tidak ada mereka, demokrasi ini akan ugal-ugalan. Begitu, Bro. Bang Noel, kalau bicara tentang hasil putusan MK setelah mendapatkan gugatan dari Partai Gelora dan Partai Buruh, akhirnya MK merubah menjadi 7,5% akumulasi suaranya. Kemudian seiring berjalannya waktu, balik melakukan upaya revisi undang-undang tapi dibatalkan kemarin. Apakah menjadi sebuah dramatisir kalau tetap aksi unjuk rasa ini tetap dilakukan atau memang seharusnya begitu, Bang Noel? Ya, itu ada sebuah, maaf sedikit lagi ya, ada hal yang menurut saya miris. Kenapa kalau undang-undang pilkada kawan-kawan demonstran ini pada turun berbondong-bondong bisa. Tapi ada undang-undang yang lebih substantif terkait kehidupan rakyat dan bangsa ini, undang-undang mineral pada diam. Ini lebih bahaya itu soal undang-undang mineral, cek deh. Kenapa undang-undang pilkada ini, tapi ya syukurnya itu kan sudah ditolak oleh wakil ketua pimpinan DPR ya, Pak Dasko. Nah itu juga kita bingung kenapa kalau kawan-kawan mahasiswa ini turun soal begini. Kok ngikutin orkestrasi yang dimainkan oleh elit-elit yang sebetulnya ikut pilkada kalah gitu loh. Tapi sekali lagi sikap kawan-kawan itu turun ke jalan itu harus kita hormatin. Dan ini peringatan untuk kekuasaan. Jangan ugal-ugalan dalam menjalankan demokrasi yang pernah kita bangun di 98 kemarin. Baik. Bro Ferel, ada undang-undang yang lebih substantif tentang undang-undang mineral misalnya tadi yang disampaikan. Mengapa seolah mengikuti orkestra elit pilkada yang kalah hingga turun ke jalan kemarin, Bro Ferel? Baik, terima kasih Mas. Maaf kalau agak berisik, saya di luar posisinya masih di Polda. Terkait yang disampaikan oleh Bang Noel, justru ya saya sangat menyayangkan apabila kegiatan aksi massa kemarin justru didiskreditkan seolah-olah hanya gerakan orkestrasi dari pihak yang kalah. Mungkin bisa di random sampling dari Bang Noel, dari ribuan massa aksi kemarin, apakah yang turun hanya pendukung dari 0103, tidak sama sekali dari 02, boleh dicek gitu. Saya kira semua marah gitu, semua marah, tidak terlepas dari latar belakangnya. Jadi sekali lagi mungkin bisa ditarik kembali kata-katanya terkait orkestrasi dari pihak yang kalah. Karena kami melihat ada suatu bahaya yang lebih besar terkait terancamnya demokrasi yang ada di negara kita di Bang Noel. Bagaimana rasanya makin ke sini pendapat rakyat semakin diabaikan, di mana rakyat hanya sekedar formalitas 5 tahun belaka. Kayak kemarin mungkin bisa kita lihat gitu ya, pembahasan di Badan Legislatif ketika membahas soal RUU Pilkada, rasanya selancar itu pembahasannya, 1 jam saja selesai. Padahal itu adalah suatu kebijakan yang sangat penting, suatu pembahasan peraturan yang sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi kita. Hanya dibahas 1 jam,
dengan menurut saya sih tidak ada keseriusan sama sekali. Pun kemarin ketika kami aksi di jalanan, tidak ada dari pimpinan badan legislatif yang mau menemui kami, sehingga kalau memang wakil rakyat seharusnya punya keberanian gitu untuk bertemu kami para mahasiswa. Kami di ini turun ke jalan bukan untuk memenuhi orderan siapapun, kami turun ke jalan untuk memenuhi keresahan hati kami yang mana kami sudah mulai gerah, jengah dengan praktik dari segelintir orang yang berusaha menguasai negara ini. Bagaimana Bang Noel jika begitu jawabannya, Bang? Ya, itu bagus. Keresahan kawan-kawan itu kegelisahan kami juga kok. Saya senang sekali dengan kawan-kawan mahasiswa, khususnya dari kawan-kawan BEM UI yang kritis. Justru kami, artinya bangsa ini, demokrasi ini masih ada harapan. Harapannya masih ada gitu. Kami nggak mau juga, ya saya jujur, saya pendukung setianya Pak Jokowi. Saya pendukung setianya Pak Prabowo. Tapi dalam hal ini, sudut pandang saya soal keberpihakan tidak akan pernah lari dari apa yang kawan-kawan perjuangkan. Saya sekali lagi salam hormat saya buat kawan-kawan BEM UI, kawan-kawan mahasiswa yang telah melakukan demonstrasi yang luar biasa. Jadi ini peringatan untuk kekuasaan. Jangan kurang ajar, jangan ugal-ugalan. Artinya kita ini kan lahir dari rahim gerakan, kita lahir dari rahim aktivis. Jadi kita posisi kita ya, walaupun saya pendukung Pak Jokowi setianya dan pendukung Pak Prabowo, pada posisi ini saya mendukung kawan-kawan aktivis mahasiswa. Tapi sekali lagi kawan-kawan, inilah hebatnya Pak Jokowi, dia tidak mendiskreditkan siapa-siapa, dia tidak mengkambing hitamkan siapa-siapa. Ditambah lagi pimpinan DPR-nya langsung peka Pak Dasko. Baik. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan sinyal tidak akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta mendatang. Dalam pidatonya, Megawati mempertanyakan kepatuhan Anies bila nantinya diusung PDIP. Padahal sebelumnya isu PDI Perjuangan akan mengusung Anies Baswedan sempat menguat, bahkan sejumlah kader telah memberikan sinyal akan mengusung Anies, salah satunya Masinton Pasaribu. Kita akan menyimak dengan seksama pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sinyal ini diberikan Megawati saat berbicara di depan kader PDI Perjuangan saat pengumuman bakal calon kepala daerah Kamis 22 Agustus, di mana dalam pidatonya Megawati mempertanyakan kepatuhan Anies Baswedan bila nantinya diusung PDI Perjuangan. Megawati juga menyinggung ada sejumlah pihak yang mendadak meminta partainya mendukung Anies. Megawati mempertanyakan kemana saja selama ini sebelum meminta dukungan. Orang tadi kan diomongi Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Lihat tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak nepok tangan. Hei. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yok. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo, Mbok jangan gitu dong.
Sebelumnya isu PDI Perjuangan akan mengusung Anies Baswedan sempat menguat pemirsa. Bahkan sejumlah kader PDI Perjuangan pun telah memberikan sinyal akan mengusung Anies Baswedan. Salah satunya adalah Masinton Pasaribu. Kepada media, Masinton menyatakan PDI Perjuangan akan mendaftarkan Anies ke KPU pada 27 Agustus mendatang. Ada Anies, iya kan? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Sementara itu juru bicara Anies Baswedan menyebut masih menjalin komunikasi dengan PDIP terkait kemungkinan Anies bergabung dengan partai berlambang banteng tersebut. Juru bicara Anies juga mengatakan visi dan misi Anies untuk membangun Jakarta sebenarnya selaras dengan PDI Perjuangan. Terkait dengan kemungkinan Pak Anies bergabung dengan PDIP, saat ini komunikasinya masih berlanjut dengan DPP PDIP. Komunikasinya masih terjalin dengan baik dan sangat cair dan intensif sekali. Dan ini masih kita tunggu prosesnya yang sedang berjalan. Nanti pada saat waktunya akan diumumkan. Dan yang pasti visi dari Pak Anies dan visi dari PDIP selaras. Apa yang sudah Pak Anies kerjakan selama ini di Jakarta dan apa yang cita-citakan oleh PDIP dan apa yang sudah dicita-citakan dari PDIP sejak lama untuk kemaslahatan bangsa, ini sejalan dengan apa yang ingin kita raih bersama. Dan kita tunggu lagi ke depannya seperti apa prosesnya dan seperti apa keputusannya. Kami masih menunggu komunikasi yang sedang terjalin ini. Dan mudah-mudahan apapun itu, ini adalah yang terbaik untuk warga Jakarta dan untuk Indonesia. DPR masih mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung yang terbit sebelum putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia calon kepala daerah. Artinya, peluang putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, maju di pemilihan gubernur masih terbuka. Setelah gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah, DPR RI memastikan tidak akan mengesahkan rancangan undang-undang pilkada menjadi undang-undang sebelum masa pendaftaran calon di Pilkada 2024. Persyaratan pencalonan kepala daerah tetap akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas parpol dalam mengusung jagoannya. Namun terkait syarat usia calon kepala daerah, DPR masih mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung yang terbit sebelum putusan MK. Artinya, peluang putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, untuk maju dalam pemilihan gubernur masih terbuka. Jadi begini, itu kan masing-masing rezimnya MA dan MK kan itu berbeda. Kewenangan MK melakukan judicial review pada tatanan yang berbeda dengan MK. Nah, nanti kita akan lihat bahwa putusannya MA seperti apa, putusannya MK seperti apa. Karena masing-masing itu kalau saya lihat, ya MK pun bersependapat bahwa MK kemudian tidak bisa menganulir hasil judicial review dari MA. Nah itu tinggal bagaimana menerjemahkannya nanti, ya kita akan minta KPU yang kemudian menuangkan dalam PKPU setelah berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR. Sebelumnya dalam putusan MA, batas minimal usia calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan kepala daerah terpilih. Sedangkan dalam putusan MK, batas minimal usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Pilkada serentak 2024 digelar November 2024. Adapun Desember tahun ini, Kaisang berulang tahun ke-30. Sementara dalam Undang-Undang Pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep ternyata telah mengurus 3 surat keterangan untuk melengkapi persyaratan pencalonan Pilkada 2024. Kaisang mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketiga surat sebagai syarat maju dalam Pilkada 2024 ini diurus Kaisang bertepatan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah pada 20 Agustus lalu dihitung sejak penetapannya sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Kaisang rencananya akan maju sebagai baca Wagub Jawa Tengah mendampingi pensiunan Polri Ahmad Lutfi. Setelah kami cek di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang betul ada permohonan tersebut, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Nah, surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Selatan pada hari juga tanggal 20 Agustus. Namun dengan tidak terpenuhinya kuota peserta rapat atau quorum rapat paripurna DPR RI serta adanya aksi penolakan masyarakat pada 21 Agustus lalu, maka revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan. KPU sendiri juga telah menegaskan pendaftaran calon kepala daerah akan mengikuti keputusan MK terbaru. Pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada serta keputusan KPU ini mempengaruhi nasib Kaisang untuk maju pada kontestasi Pilkada 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.